Kisah nyata suami istri masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Untuk kesempatan kali ini kita akan sajikan sebuah kisah mu'alaf suami istri yang bersama-sama masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sahabat, bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak. Sahabat, sebuah peristiwa dapat mengubah total jalan kehidupan seseorang. Begitu pula yang dialami oleh Pujiati. Mu'alaf tersebut menceritakan kejadian yang membuatnya tertarik untuk masuk Islam. Pada awal tahun 2020, ketika itu kabar duka menghampirinya. Dari ujung telepon, wanita yang akrab disapa Puji itu menerima berita neneknya sedang sakit parah bersama dengan kedua orang tuanya. Ia segera berangkat ke kediaman sang nenek dari garis ibunya tersebut. Tetapi apa sahabat, malang tak bisa ditolak. Neneknya dalam keadaan lemah, sesekali terbaring di atas tempat tidur, dan tanda-tanda sakaratul maut itu muncul. Sudah ada tanda-tanda sakaratul maut di situ. Masih jelas di dalam ingatan Puji pada saat momen yang mendebarkan itu, seorang ustadz membimbing neneknya untuk melafalkan 2 kalimat syahadat. Ustadz tersebut membisikkan berulang kali kata-kata yang terangkai dalam bahasa Arab tersebut. Dari mulut sang nenek terucap pelan kalimat yang persis sama. Beberapa saat kemudian, perempuan yang sudah lanjut usia itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan melihat hal tersebut, hati Puji seketika terenyuh. Perasaannya tentu sedih karena ditinggal wafat sang nenek tercinta. Namun entah mengapa pada saat yang sama dirinya juga lega. Barangkali ia menduga neneknya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengucapkan kalimat yang mulia. Kalimat syahadat tadi yang dimaksud. Bacaan tahlil memang terdengar tidak begitu asing bagi Puji, karena sejak lahir dirinya memang tumbuh dan besar di tengah keluarga inti yang non-muslim. Ia pun mengikuti iman non-Islam sebagaimana kepercayaan kedua orang tuanya. Jadi lahir dan besar di keluarga inti yang non-muslim, begitu untuk saudari Puji ini. Akan tetapi dalam lingkup keluarga besar tidak semuanya non-muslim. Contohnya adalah almarhumah neneknya. Wanita lansia itu beragama Islam sejak kecil hingga ajal menjemputnya. Kedua orang tua saya memang non-muslim, tetapi nenek dari ibu saya adalah muslim. Jadi ketika beliau sakaratul maut dibimbing oleh ustadz untuk mengucapkan kalimat tahlil, kalimat syahadat. Begitu kata Puji. Nah, setelah peristiwa tersebut, ia menjadi lebih peka pada hal-hal apapun yang berkaitan dengan Islam. Misalnya suara azan yang rutin berkumandang dari arah musola 5 kali sehari. Perhatiannya mulai tertuju pada seruan itu, yang salah satu bagiannya sama seperti tahlil, kalimat yang diucapkan almarhumah neneknya sesaat sebelum wafat. Jadi di sini saudari Puji itu mendapatkan sebuah pelajaran ya dari kejadian yang menimpa neneknya sebelum sakaratul maut, yang notabene di situ dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat oleh seorang ustadz. Dan lalu sahabat,
Wanita yang kini berusia 38 tahun itu akhirnya sering merenung, apakah memang Islam adalah agama yang benar? Lebih dari itu, mengapa hatinya cenderung tentram saat menyaksikan ibadah-ibadah dari orang-orang muslim. Pernah suatu hari azan tersiar dari musola dekat rumahnya. Panggilan sholat itu lantas disimak oleh Puji sembari memejamkan kedua matanya. Dan tanpa disadari air matanya meleleh membasahi pipi. Hatinya terbawa suasana syahdu. Diakuinya ada perasaan haru yang timbul dari dalam dadanya begitu mendengar muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sama persis dengan syahadat yang diikrarkan oleh neneknya atas bimbingan ustadz yang notabene sebelum menjelang ajalnya. Dan terbersit muncul pemikiran bahwa Islam adalah agama yang benar-benar ingin diyakininya. Namun gagasan itu tidak langsung diwujudkannya. Perlu berhari-hari sebelum akhirnya Puji berani mengambil langkah inisiatif. Ia pun menelepon seorang sahabatnya yang muslim yang bernama Titin. Wanita asal Blitar, Jawa Timur itu mengungkapkan niatnya untuk lebih mengenal agama Islam. Titin kemudian memberikan beberapa saran. Dengan antusias, Puji kembali bertanya apakah mungkin seorang yang belum berislam untuk mempelajari ibadah-ibadah agama ini. Ternyata hal itu bukanlah sebuah persoalan. Maka selama kira-kira 1 bulan Puji mempelajari sholat. Semua aspek ibadah itu ditelusurinya, mulai dari bacaan hingga gerakan sholat. Bahkan ia mulai membeli beberapa buku panduan sholat dan mukena. Nah sahabat, sebulan telah berlalu. Kepada sahabatnya itu Puji mengaku telah bertekad untuk menjadi seorang muslimah. Ia pun bertanya, apa saja langkah yang mesti ditempuh untuk seseorang menjadi pemeluk Islam? Dan Titin menjawab, pertama-tama seseorang mesti mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebab itulah hal pertama dari 5 rukun Islam. Dalam melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang itu tidak boleh terpaksa atau dengan niat main-main. Ucapan mulia itu haruslah berasal dari hati yang tulus ikhlas. Nah, sahabat, Puji kemudian menghubungi adik iparnya yang juga seorang mu'alaf. Ia berusaha untuk mencarikan seorang dai atau ustadz yang bisa membimbingnya bersyahadat. Adik ipar saya sempat khawatir jika membimbing langsung, sebab watak Mas Agus, suami saya, yang keras dan takut dianggap mempengaruhi saya, maka dia hanya memberikan kontak nomor telepon. Begitu katanya. Nah sahabat, dalam saat proses mengenal Islam, Puji sudah berumah tangga. Dirinya merupakan istri dari seorang yang saat itu beragama non-Islam. Tambahan pula suaminya itu cenderung tegas dan keras dalam berprinsip. Karena itu wanita tersebut berupaya mencari celah untuk mewujudkan niatnya, yakni memeluk agama Islam. Atas saran kawannya, Puji menghubungi seorang pengasuh lembaga Mu'alaf Center Ayah Sofia Malang, yakni Ustadz Ipung Atria. Komunikasi ini dimulai pada Mei 2020. Awalnya Puji mengira bahwa sang Ustadz bertempat tinggal di Blitar. Ternyata Ustadz tersebut menetap di kota Malang. Sebelum Ustadz Ipung memberi arahan agar sebelum bersyahadat, Puji meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Bahkan sang suami bisa diajak untuk ke masjid menjadi saksi proses syahadat ini. Proses itu berlangsung 1 bulan lamanya. Lambat laun Puji mulai berani terbuka menyatakan keinginannya masuk agama Islam. Bahkan ia tetap belajar sholat walaupun saat itu sang suami ada di rumah.
Saat itu terlihat wajahnya masam. Jika tidak tahan melihat saya belajar sholat, suami pergi dari rumah. Selama 1 bulan hal itu terus berlangsung, begitu katanya. Dan lalu bagaimanakah selanjutnya sahabat? Usaha Puji membuahkan hasil. Akhirnya sang suami bersedia diajak diskusi. Diam-diam Puji juga berdoa agar hati suaminya dapat lebih menerima, sehingga dirinya dibolehkan bersyahadat. Dan tepat pada tanggal 3 Juni 2020, Puji begitu sukacita. Suaminya bersedia mengantarkannya ke Masjid Taqwa untuk bersyahadat. Di sana perempuan itu dibimbing Ustadz Ipung dan pengurus Muhammadiyah Blitar, Ustadz Sri Widodo. Mereka disaksikan sejumlah jamaah. Setibanya di halaman masjid, suami Puji tak lantas ikut masuk ke dalam tempat ibadah itu. Sementara waktu zuhur telah tiba, suara azan berkumandang dari arah masjid ini. Secara tidak sengaja, Ustadz Ipung berpapasan dengan suami Puji. Dai itu lantas menyapa lelaki tersebut. Dari yang semula sekedar berbahasa basi, mubalik itu terkejut sebab pasangan dari mu'alaf yang baru saja berikrar syahadat itu ingin masuk Islam juga. Mendengar itu Puji pun terharu, khawatir adanya paksaan. Sebelum memulai prosesi syahadat, Ustadz Ipung bertanya kepada Agus tentang niatnya menjadi muslim. Saat itu suami saya beralasan, pertama melihat keteguhan saya yang tetap sholat meski suami menentang keras. Kedua, Mas Agus mengaku ingin tetap menjadi imam bagi saya. Menurutnya hanya dengan menjadi seagama kami tetap bertahan dalam bahtera rumah tangga. Begitu jelas Puji. Setelah proses tanya jawab tersebut, Agus pun berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikianlah pada hari yang sama pasangan suami istri itu serentak menjadi pemeluk agama Islam. Rasa haru membuncah dalam diri Puji. Bahkan saat menuturkan kisah ini kepada Republika, kedua matanya berkaca-kaca masih merasa terharu. Setelah bersyahadat tentu kedua anaknya yang lebih dahulu mengetahuinya, mereka merasa sedih karena kini berbeda agama dengan kedua orang tuanya. Semula kedua anaknya tak terima, namun perlahan mereka menghormati keputusan ayah dan ibunya. Meski kini kedua anak mereka masih menganut agama non-Islam, suasana di dalam rumah tetap harmonis. Dari materi, adab, dan akhlak yang dipelajari, Puji menerapkannya untuk anak-anak. Anak-anak pun menerima aturan Islam karena memang baik untuk kehidupan mereka, meski mereka tetap rutin beribadah setiap minggu. Anak pertamanya yang kini berusia 17 tahun saat ini sedang mengoleksi jilbab. Dia pun lebih sering keluar rumah dengan pakaian longgar dan kerudung segi 4. Puji berharap kedua anaknya bisa segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan anak-anaknya, respon yang kurang menyenangkan ditunjukkan ibunya. Puji merasa sang ibu kecewa akan pilihan dirinya. Namun lambat laun orang tuanya bisa menerima pilihan tersebut. Komunikasi dan silaturahmi pun terus berlanjut di antara keduanya. Alhamdulillah, akhirnya dengan perjuangan yang sangat gigih dari Puji, akhirnya suaminya juga ikut serta masuk Islam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.